Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Wa ba'du. Jamaah Masjid Nurul Yakin yang semoga senantiasa sehat walafiat, bukan sehat yang digunakan untuk maksiat. Semoga selalu mendapatkan limpahan rizki yang barokah, bukan rizki yang malah mendatangkan musibah. Mudah-mudahan mendapatkan anak keturunan yang soleh solehah, bukan yang selalu membawa masalah, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan ilmu yang manfaat, bukan ilmu yang digunakan untuk menghujat. Hadirin hadirat, ini sepertinya ada hadir out nih, karena ada videonya. Kalau hadir in itu hadir in the masjid, kalau hadir out of the masjid. Jadi hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, ternyata ridhonya Allah itu harus kita cari. Ternyata ridhonya Allah itu harus kita usahakan, harus kita berusaha untuk mendapatkannya. Karena innallaha akhfa thalathan fi thalath. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Yang pertama, akhfa ridhahu fi ta'atih fala tahtakiranna ta'atan ma. Ternyata Allah itu menyembunyikan keridhoannya. Ridhonya Allah itu disembunyikan di dalam ketaatan hambanya, di dalam amal soleh yang dilakukan oleh hambanya. Maka jangan sampai kita meremehkan salah satu amalan-amalan meskipun itu kita anggap remeh. Banyak sekali riwayat mengatakan bahwasanya orang yang masuk surga itu karena memberi atau tidak menggusak, membiarkan lalat untuk minum di tintanya. Ada Imam Ghazali ketika itu lagi bermimpi, dalam mimpinya itu beliau dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ditanya, amal apa yang menjadikan engkau dimasukkan Allah dalam surganya? Ternyata satu amalan, yaitu membiarkan lalat hinggap di atas tintanya karena lalat itu lagi minum. Yang kedua, akhfa ghadabahu fi maksiyati fala tahtakiran maksiatan ma. Yang kedua, Allah itu menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan yang dilakukan hambanya. Maka jangan sampai kita meremehkan maksiat-maksiat yang kita lakukan itu, meskipun hanya, menurut kita hanya. Dalam sebuah hadis banyak diterangkan bahwasanya orang itu sudah berjihad fisabilillah, melawan orang-orang kafir sampai dia terbunuh sehingga termasuk orang-orang yang mati syahid. Ternyata ketika dihisab, orang ini justru malah masuk neraka karena ternyata ibadahnya, jihadnya, mati syahidnya itu karena niatnya ingin dibilang dia ini orang yang baik, ingin dibilang orang ini matinya mati syahid, ingin dibilang merasa
dan ingin dibilang orang ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi ternyata indikatornya Allah dengan indikator kita itu berbeda. Bapak Ibu sekalian, kita pasti juga sudah selalu mendengarkan hadis yang berbunyi la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bahwasanya ababnya orang yang puasa, ya, ababnya orang yang berpuasa itu lebih wangi, tapi bukan menurut kita, indallah, menurut Allah, daripada wanginya kasturi. Coba Bapak Ibu kita lihat, indikator wanginya Allah dengan indikator wanginya kita berbeda. Inilah yang menyebabkan bahwasanya kita tidak boleh meremehkan hal-hal amal soleh yang kecil, seperti membersihkan kotoran yang ada di masjid, seperti memungut sampah yang ada di jalan, seperti menolong orang yang kelaparan, seperti meredam marah ketika kita ditabrak orang. Jadi tadi sore saya dengar cerita dari salah satu ada kiai di Mojogeneng sana. Beliau karena memang sudah tua, naik motor itu di lampu merah, ya mungkin nggak kelihatan atau gimana, beliau itu langsung nyalip mobil yang ada di depannya itu, sehingga harusnya kiai ini harusnya tidak boleh nyalip, tapi karena ya walam kenapa kok bisa nyalip, akhirnya si pengendara mobil ini membuka pintu mobil dan mengatakan kepada kiainya, dasar kiai tuwek engkek-engkek. Artinya apa? Artinya kita ini kadang-kadang disulut amarah kita ini dengan orang-orang yang kita tidak sangka-sangka. Makanya kita tidak boleh meremehkan maksiat sekecil apapun. Yang pertama, tidak meremehkan taat sekecil apapun. Yang kedua, tidak meremehkan kemaksiatan sekecil apapun, meskipun hanya ngerasani, meskipun hanya membentak orang yang itu mungkin kita tidak kenal. Dan yang ketiga, Allah itu menyembunyikan akhfa wilayatahu fi khalqi, menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya. Maka contohnya tadi bisa jadi kiai yang dibentak orang tadi itu walinya Allah, sehingga orang yang membentak ini wa alam gimana nanti kalau dia tidak dimaafkan oleh sang wali ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ada satu dialognya iblis dengan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, qala iblis ya Rabb. Jadi iblis itu meskipun makhluknya Allah yang paling bangkang, takabur, ya, tapi ketika memanggil ya Rob itu berarti ada sesuatu yang ingin diminta. Di sini nanti iblis itu gampang meri, gampang iri dan gampang dengki. Maka kalau kita iri, gampang meri, gampang dengki, maka itu termasuk koncone iblis. Kalau iblis ya Rob, laisa ahadun min khalqika anja'alta lahu rizqan wa ma'isyatan. Laisa ahadun min khalqika illa ja'alta lahu rizqan wa ma'isyatan. Ya Allah, duh Gusti, tidak ada satupun makhlukmu yang ada di dunia ini kecuali engkau beri rizki dan beri penghidupan yang layak. Intinya iblis niki meri DM jaluk rezeki. Meri manusia itu kok diberi nikmat yang luar biasa. Kemudian nanya, fama rizki, lah rizki kula niku nopo pangerana? Ternyata qala Rabbul Izzah, kata Allah Subhanahu wa taala, malam yudhkar alaihi ismi. Semua perilaku hamba-hambaku
perbuatan hamba-hambaku yang tidak didahului dengan namaku, yang tidak melibatkan aku di dalamnya, itu adalah rizkimu. Maka mari kita lihat perbuatan apa yang kita tidak libatkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan kita. Maka salah satu password, kalau kita punya ATM itu kan ada passwordnya, Ibu. Kita punya mobile, punya handphone, pasti ada passwordnya. Kita mau buka laptop biasanya ada passwordnya. Password agar rizki itu adalah rizki kita dan mendapatkan ridhonya Allah adalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Arab umbah-umbah Bismillahirrahmanirrahim. Arab masak Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pasti akan jadi enak. Mau sholat Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke masjid Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kerja Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah pergi kerja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, meskipun di tengah jalan kita diserempet orang, kita tidak akan misuh, nggak akan. Yang akan kita lakukan adalah tersenyum, alhamdulillah ya Allah. Nah, itu. Karena itu didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira niki dongeng napa kenyataan? Dongeng ya. Jadi kalau kita ini udah niat dari rumah Bismillahirrahmanirrahim, dari rumah di tengah perjalanan sampai kantor, maka kita harus libatkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan kita. Mudah-mudahan semua perbuatan kita ini jangan lupa passwordnya. Mau lakukan apapun harus kita dahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan puasa kita, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.